Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di sore hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang udah subscribe ya, teman-teman yang udah subscribe, yang udah join di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa di sore hari ini saya pengen ngajak teman-teman semua untuk ngobrol seputaran peta perpolitikan di negara kita menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti yang kayak sekarang mulai memanas ya teman-teman. Oke teman-teman, terakhir berapa waktu yang lalu kita semua tahu bahwasanya Anies Baswedan ya teman-teman itu melakukan pidato di depan para simpatisan dan para pendukung beliau gitu kan. Dan di dalam pidato beliau itu ada salah satunya beliau membandingkan ya pembangunan infrastruktur utamanya yaitu adalah jalan di masa Presiden SBY dengan di masa Presiden Jokowi itu kan, yang intinya beliau mengatakan bahwasanya di masa Presiden SBY itu banyak program yang itu pembuatan jalan, tapi jalannya yang berupa jalan nasional gitu kan. Dan di masa Presiden Jokowi lebih banyak pembangunan jalan untuk berbayar atau jalan tol ya teman-teman. Jadi kalau menurut, dan kemudian itu menuai kontroversi ya, kalau sampai kemudian beberapa orang juga kemudian melaporkan hal tersebut gitu kan, yang dianggap sebagai hoak ke kepolisian ya. Tapi alhamdulillah juga kemudian ditolak laporan tersebut oleh pihak kepolisian. Terlepas dari kontroversinya tadi, kalau menurut saya juga antara pembangunan jalan itu di masa Presiden Jokowi dan Presiden SBY sebenarnya juga sama-sama penting ya teman-teman. Di masa Presiden Jokowi dikatakan bahwasanya lebih banyak gitu kan pembangunan untuk jalan nasional gitu kan. Ya itu juga penting karena memang kalau menurut hemat Anies Baswedan di situ, kalau jalan nasional itu kan yang menikmati rakyat banyak kan. Rakyat kalangan menengah ke bawah pun, lapisan kelas bawah pun menikmati jalan nasional tersebut gitu kan. Dan beliau membandingkan kemudian dengan era Presiden Jokowi yang banyak dibangunnya adalah jalan-jalan yang berbayar atau jalan tol, yang menurut beliau ya kemungkinan besar yang menikmati juga kebanyakan adalah kalangan menengah ke atas. Walaupun kalau saya lihat juga sebenarnya kalau jalan tol tuh ya kalangan menengah ke bawah pun yang naik bus yang dari kota ke kota juga sebagian juga menikmati ya teman-teman. Kemudian juga transportasi dari kota satu ke kota yang lainnya untuk pengangkutan barang, untuk pengangkutan hasil bumi juga semakin cepat gitu kan. Semakin cepat. Terlepas dari itu semua teman-teman, saya lihat kalau di sini kan cuma Anies Baswedan ini melakukan perbandingan atau analisa, karena beliau memang kemudian mengemukakan dalam pidato tersebut itu sebuah ide dan gagasan beliau ya, bahwasanya kedepannya kalau beliau mengadakan perubahan ya mungkin lebih banyak akan melakukan pembangunan jalan-jalan yang sifatnya nasional gitu kan. Sehingga memang kalau menurut beliau untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau saya lihat itu juga bukan sesuatu yang buruk ya gitu kan, bukan sesuatu kritik terhadap pemerintah yang ada saat ini. Tapi kalau menurut saya itu suatu ide dan gagasan Anies Baswedan gitu kan. Dan sebetulnya juga nggak pas kalau kemudian dilaporkan seperti itu ya. Ya tapi terserah, namanya ini kan negara demokrasi. Kalau saya lihat di sini justru itu suatu ide dan gagasan Anies Baswedan gitu kan. Dan saat sekarang ini ketika menuju Pilpres 2024 ataupun Pemilu 2024 yang dibutuhkan adalah para capresnya. Kalau menurut saya ya seperti Anies Baswedan ini kan mengemukakan ide dan gagasan gitu kan. Beliau mengatakan ide dan gagasannya kalau beliau terpilih nanti tentunya gitu kan beliau akan menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur yang
lebih dinikmati oleh semua kalangan atau semua lapisan masyarakat di Indonesia gitu kan. Sah-sah aja kan teman-teman, itu cuman ide dan gagasan dari Anies Baswedan. Dalam acuan beliau berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu pendapat beliau gitu kan, pendapat beliau. Dan itu menurut saya ya itu salah satu ide dan gagasan beliau tentang suatu perubahan nanti ketika beliau terpilih jadi capres di Pilpres 2024 nanti. Saya rasa pun hal seperti inilah yang kita tunggu-tunggu daripada masyarakat, warga negara, bukannya kemudian dianggap hoak ataupun kemudian malah dilaporkan ke yang berwajib. Kan negara kita juga negara sebenarnya negara demokrasi ya teman-teman, sah-sah aja gitu orang mengemukakan pendapat selagi pendapat itu ya real gitu kan, dan juga bebas juga kemudian orang untuk melaporkan jika itu dianggap salah, karena memang negara demokrasi adalah negara yang ya bebas gitu kan. Nah, tapi kalau kemudian memang, kalau saya rasa juga nggak mungkin lah gitu kalau hoak gitu kan. Seorang Anies Baswedan juga kan ada tim ahlinya gitu kan. Pastinya juga didukung data-data ketika beliau mengemukakan suatu hal gitu kan. Walaupun nanti ke depannya kalau kemudian ada kekurang-akuratan data gitu, nggak pas datanya ya bisa didiskusikan dan kemudian dengan argumen gitu kan. Pihak yang kemudian merasa dikritik pun bisa mengajukan argumen, bukti-bukti, fakta-fakta gitu kan, bahwasanya yang dikemukakan oleh tokoh tersebut mungkin nggak akurat ataupun salah gitu kan. Karena memang yang dibutuhkan di sini sekarang ini memang ide dan gagasan, bukan kemudian saling menyerang itu, mencari kesalahan-kesalahan tokoh-tokoh dari 3 capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti gitu kan. Kalau kemudian saling sistem persaingan politiknya kemudian mencari celahnya, juga sebetulnya juga semuanya kemudian juga pasti kemungkinan besar ada celahnya gitu kan. Jadi kalau saya lihat kan memang kebanyakan kalau dari simpatisan, dari arus bawah simpatisan pendukungnya juga serangan-serangannya kalau menurut saya juga kurang bagus lah gitu kan. Kurang bagus, artinya di sini saya kurang melihat bahwasanya kemudian demokrasi di negara kita kemudian menjadi seharusnya lebih menjadi berkualitas gitu kan, dan bermartabat gitu kan. Bukan kemudian malah, bukannya saya membela ya, diserang ini capres ini kemudian suka hobi nonton film gitu kan, yang ini dulu terlibat pelanggaran hak asasi manusia gitu, HAM gitu, yang ini keturunan non pribumi ya, yang seperti itu udah nggak, saya rasa sendiri nggak bermutu dan membawa mundur bangsa kita, demokrasi di negara kita gitu kan. Bahwa kemudian ada seperti Anies Baswedan kemudian mengumumkan pendapat dan analisa gitu kan, saya rasa itu sah-sah saja. Dan tapi kemudian orang melaporkan pun sah-sah saja gitu kan. Tapi kalau saya lihat kemudian hal seperti ini juga sangat saya sayangkan kalau menurut saya sendiri, karena kan ke depan ini memang dari Orde Baru kemudian reformasi itu yang dikedepankan adalah perubahannya adalah demokrasi, dan salah satunya di dalam demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat gitu kan, selagi memang nggak melanggar aturan-aturan seperti yang memang ada di Undang-Undang ITE gitu kan teman-teman. Jadi kalau saya lihat memang untuk pidatonya Anies Baswedan kemarin memang saya angkat jempol, karena memang di situ menunjukkan ide gagasan beliau ya. Jadi ide gagasan beliau nih, kalau saya nanti kepilih nih gitu kan, kalau beliau kepilih nanti menjadi presiden di 2024, pembangunannya mungkin gitu kan akan dikedepankan memang yang memang fokusnya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya gitu kan, gambarannya beliau mungkin akan lebih memusatkan pembangunannya mungkin di jalan-jalan nasional. Karena beberapa waktu yang lalu juga kan kita lihat ya, sangat ironis ketika jalan tol sekarang bagus-bagus dan hampir di setiap provinsi ataupun wilayah di Indonesia sekarang udah pada punya jalan tol. Itu juga nggak sedikit banyak nggak lepas dari jasa Presiden Joko Widodo gitu kan. Tapi kemudian juga kita lihat kemarin ketika ada kasus jalan-jalan yang rusak, dimulai dari
video-video yang viral di media sosial seperti di Lampung, kemudian di beberapa wilayah di Indonesia yang lain gitu kan, sangat ironis ya, tapi kemudian juga direspon langsung dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke tempat-tempat yang memang dianggap bermasalah pembangunan perawatan daripada infrastruktur yang udah ada gitu, terutamanya jalan ya, jalan-jalan di daerah gitu kan. Terlepas dari itu, kalau kemudian saya sendiri pribadi bertanya-tanya, kan ini kan koalisinya koalisi perubahan gitu teman-teman. Koalisi yang mengusung Anies Baswedan kan bunyinya koalisi perubahan. Selama ini kan memang kita nunggunya perubahannya itu yang seperti apa. Banyak pihak yang bertanya-tanya, ya ini eksplisitnya itu yang tersiratnya itu. Perubahannya itu kayak kemarin tuh analisanya. Ini loh, kalau pembangunannya jalan di zaman Presiden SBY lebih banyak di jalan nasional gitu kan. Kemudian di era Presiden Jokowi lebih banyak fokusnya di jalan tol gitu kan. Soalnya juga nggak ada semua yang di situ kemudian dijelekkan atau diserang kalau menurut saya. Nah, kemudian Anies Baswedan mengemukakan analisanya gitu kan. Kalau beliau utamanya tentunya pendapat beliau gitu kan, beliau akan lebih menitik beratkan nanti kalau terpilih jadi presiden di 2024, insya Allah tentunya akan menitik beratkan di pembangunan ataupun perawatan infrastruktur ataupun jalan-jalan nasional. Tentunya gambarannya seperti itu kan. Karena kalau menurut analisa beliau, menurut argumen beliau, bahwasanya itu salah satu tanggung jawab gitu kan daripada pemimpin Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itulah kalau saya pikir itu ide dan gagasan ya teman-teman. Nah yang kita tunggu mungkin untuk saat ini juga ide dan gagasan, bukan kemudian malah kalau simpatisannya yang diserang nih non pribumi gitu kan, intoleran, udahlah teman-teman gitu kan. Kan itu juga nggak terbukti gitu kan. Ada yang bilang tokoh ini hobinya nonton film ek yang ini melanggar HAM. Mana kan nggak ngaruh sama sekali sebetulnya gitu kan. Nggak ngaruh sama sekali gitu kan. Dan yang seperti itu kita nggak tahu apakah itu memang betul-betul para simpatisan ataupun pendukung daripada capres-capres yang ada saat ini, kita nggak tahu ya teman-teman. Ataukah itu orang-orang yang memang sengaja memang pengen memanaskan kondisi perpolitikan di negara kita gitu kan. Karena sekarang kan memang juga posisi saling menyerang nih kan, memanas nih kan juga nggak cuman dari para capres ini ya, pendukung para capres ini, kita nggak ngerti gitu kan. Tapi yang terlepas dari itu juga ide dan gagasan itu sangat penting dan ditunggu-tunggu oleh para warga negara, rakyat yang mungkin akan menggunakan hak pilihnya di Pilpres dan Pemilu 2024 nanti gitu kan. Nah kalau saat ini memang posisinya memang agak rumit ya teman-teman, karena memang capresnya kemungkinan besar ada 3 gitu kan. Dan rumitnya lagi memang kan ada manuver-manuver ya dari tokoh-tokoh politik gitu kan. Manuver-manuver ini ya nggak melanggar aturan, tapi sebetulnya kalau menurut juga bisa melanggar etika gitu kan. Melanggar etika sebetulnya ya, tapi mereka anggap itu sah-sah aja gitu kan. Jadi memang kita nggak tahu, walaupun nanti Anies Baswedan ini sepertinya juga udah solid didukung oleh 3 partai pengusung Anies Baswedan, dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan gitu kan. Tapi tampaknya juga kan akhir-akhir ini juga ada pendekatan-pendekatan tertentu dari tokoh-tokoh politik tertentu gitu kan, dari partai tertentu yang di luar koalisi gitu kan. Kita nggak tahu maksudnya, cuman kalau kemudian ada salah satu pengusungnya, contohnya di koalisi perubahan, kemudian ada salah satu kemudian keluar dari koalisi, tentunya juga gagal pencalonan Anies Baswedan. Dan itu sekarang juga tampaknya mungkin usaha itu juga mungkin ya pendekatan antara tokoh politik di luar koalisi-koalisi yang udah ada juga sepertinya lagi berjalan ya teman-teman gitu kan. Begitupun juga kondisi dari koalisi Kebangkitan Indonesia Raya gitu kan. Partai pengusungnya lah Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa gitu kan, juga menuai gesekan-gesekan ya gitu kan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan. Sepertinya juga para pendukungnya ada lah gitu kan. Ada peningkatan konstelasi, karena di sini sebetulnya kalau saya lihat juga
capres dari KIB, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Prabowo Subianto ini kan memang saat ini juga mulai merapat ya, mulai mendapatkan simpati gitu kan dari juga simpatisan ataupun relawan dari Presiden Joko Widodo gitu kan, yang dinamain juga Projo gitu kan, yang memang banyak jumlahnya gitu kan, yang tentunya ini akan mengurangi ataupun memecah suara daripada capres-capres yang mendapat dukungan dari koalisi dari pemerintah gitu kan. Ada dua kan, dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ini memang agak sedikit rumit teman-teman gitu kan, karena memang sampai saat ini memang sepertinya ada pembelahan gitu kan. Kalau kita tampak kan memang ya Prabowo Subianto selain regrouping untuk mencari pendukung ataupun simpatisan baru, beliau juga tentunya juga akan semaksimal mungkin untuk mencari dukungan daripada pendukung ataupun simpatisan Presiden Joko Widodo, dan itu juga sepertinya mendapat angin gitu kan, karena memang kedekatan beliau dengan Presiden Joko Widodo dan juga keluarga Presiden Joko Widodo gitu kan. Nah ini tentunya juga sepertinya agak meningkatkan konstelasi, karena seperti yang kita tahu sendiri, Presiden Joko Widodo dan anak keluarga Presiden Joko Widodo adalah bukan simpatisan, kader ya daripada PDI Perjuangan, yang memang menurut saya memang ya seharusnya tegak lurus dengan komando partai ya. Ketika partai memutuskan Ganjar Pranowo capresnya, tentunya otomatis gitu kan dukungannya langsung ke apa yang diputuskan partai gitu kan, dan otomatis pula relawannya suka nggak suka ya otomatis gitu kan. Biasanya seperti itu ya, normalnya seperti itu. Terlepas dari itu memang masih panjang perjalanannya, masih banyak hal yang bisa terjadi ya gitu kan. Utamanya memang sepertinya diarahkan oleh Presiden Joko Widodo juga, sepertinya juga lebih pas kalau kemudian Ganjar Pranowo memang kemudian berpasangan dengan Prabowo Subianto gitu kan. Tapi memang sepertinya ini susah gitu kan, karena memang harga mati daripada Gerindra adalah capresnya Prabowo Subianto, begitupun juga harga mati dari PDI Perjuangan. Komunikasi politik bisa dibuka, tapi tetap harga matinya adalah Ganjar Pranowo sebagai capresnya gitu kan. Karena memang kalau tampaknya konsentrasinya atau pertarungannya nanti 3 capres, saya lihat yang diuntungkan besar adalah Anies Baswedan, dan itu juga kritis untuk dua calon yang memang dapat dukungan dari kubu pemerintahan saat ini ya gitu kan. Makanya harapannya juga pastinya 2 gitu kan. Kalau 2 umpamanya rame ya antara Anies Baswedan, umpamanya nanti pasangannya Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto, tapi memang sepertinya agak susah gitu, karena memang disatukan agak susah, karena mereka masing-masing itu antara Gerindra dan PDI Perjuangan memiliki harga mati, yaitu capres dari partai mereka itu kan. Yang tentunya ini menambah seru kondisinya ya teman-teman. Menarik untuk kita pantau terus, kita analisa, kita untuk bahan obrolan kita kalau sore gitu kan. Terlepas dari itu teman-teman, sebagai supporter gitu, saya terus terang juga adalah supporter gitu kan, simpatisan Anies Baswedan gitu kan. Terlepas dari itu, siapapun yang terpilih nanti selalu saya ingatkan, baik itu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan, saya pikir mereka adalah aset terbaik bangsa kita, juga sebagai orang-orang yang memang punya kemampuan dan kecakapan untuk memerintah di negara Indonesia di kedepannya nanti. Oke teman-teman, gitu aja obrolan kita di sore hari ini. Semoga menambah sedulur-sedulur saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang nanti join di kanal YouTube saya. Itu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk matur nuwun.